Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi pada hari Selasa tanggal 17 November 2020. Pagi ini saya ajak kita menemukan Injil Lukas pasal 18 ayat 9 hingga ayat yang ke-14. Firman Tuhan berkata sebagai berikut. Dan kepada beberapa orang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa, yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Tuhan, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pesina, dan bukan juga pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani mengadakan ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Tuhan, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Puji Tuhan, kita menjumpai suatu kisah yang Yesus tulis atau ceritakan sebagai suatu perumpamaan. Itu satu yang kira-kira akan ada seperti itu, terjadi seperti itu. Nah, kita melihat di sini bahwa ternyata ada orang yang baik dan ada orang yang jahat. Mereka berdua pergi ke rumah Tuhan. Mereka beribadah kepada Tuhan. Mereka datang mencari Tuhan dalam kondisi mereka masing-masing. Kita melihat di sini yang pertama Alkitab menceritakan tentang orang baik. Karena orang itu memiliki kualitas hidup yang jauh lebih baik dari pemungut cukai. Orang itu berkata di dalam hatinya, "Aku ini bukan orang berdosa. Aku ini bukan perampok. Aku ini bukan lalim, bahkan aku bukan pesina. Dan juga bukan seperti pemungut cukai. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Kita menemukan kualitas yang baik yang dimiliki oleh orang Farisi ini. Suatu kehidupan yang betul-betul sangat dibanggakan. Suatu hidup yang benar-benar tidak mudah untuk bisa dilakukan oleh semua orang. Dikatakan di sini, "Aku bukan perampok, aku bukan orang lalim, aku bukan pesina. Aku tidak seperti pemungut cukai, yaitu suka memeras orang." Dan dia menceritakan kualitas rohaninya. Dia berpuasa 2 kali seminggu, dan ia memberikan 1/10 dari semua hasilnya. Kita menemukan orang baik ini, ternyata orang baik ini terhilang di dalam segala kebaikannya. Orang ini justru jauh dari keselamatan. Orang ini justru tidak selamat. Mungkin ada yang berkata, "Wah, kalau begitu kita nggak usah jadi orang baik kalau kita cuma mau selamat." Kita jumpa seorang Farisi
Dia orang yang memiliki kualitas hidup yang baik, kualitas rohani yang cukup, tapi Alkitab mencatat orang itu tidak diperkenankan Tuhan. Orang itu tidak dibenarkan Tuhan. Jadi, untuk apa dia punya kualitas rohani, tapi dia tidak dibenarkan, dia tidak diselamatkan? Sedangkan orang yang kedua, di situ kita temukan adalah seorang penjahat, yaitu kerjanya memeras orang. Dia orang yang tidak terlalu baik. Dia orang yang mungkin sangat dibenci oleh banyak orang-orang Yahudi, karena dia adalah perwakilan dari pemerintah untuk menarik pajak dari seluruh warga masyarakat. Dengan cara yang dia punya cara sendiri, dengan kekerasan mungkin, dengan hal-hal yang tidak manusiawi, dan setelah dia dapat, tidak ada pertanggungjawaban yang jelas. Kita temukan pemungut cukai ini ternyata dalam Alkitab dikatakan dia itu orang berdosa. Pekerjaan sebagai pemungut cukai bukanlah orang baik, bukanlah orang yang memiliki kualitas hidup yang benar, karena rawan sebagai pemungut cukai, rawan untuk melakukan pelanggaran, dan mereka tidak pernah diketahui atau tertangkap dalam penyelewengan yang mereka lakukan. Tetapi Alkitab mencatat justru orang itu kok diselamatkan. Orang itu justru dibenarkan. Orang itu justru diperkenan Tuhan. Sedangkan yang baik tadi ternyata tidak berkenan. Apakah kita harus jadi pemungut cukai supaya kita diperkenankan Tuhan? Tentunya bukan seperti itu maksud firman Allah. Firman Allah tidak mengajar kita untuk menjadi pemungut cukai, tetapi ada sikap yang dibuat oleh pemungut cukai yang mengakibatkan dia dibenarkan, dia didengar, dia diselamatkan. Hal itu dikatakan di dalam ayat 14 tadi. Apa yang dibuat ayat 13 dan sikap Allah terhadap dirinya dalam ayat 14 dikatakan seperti ini. Ayat 13, tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani mengadah ke langit, melainkan ia mukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ternyata simpel sekali. Untuk dibenarkan, untuk diselamatkan, kita perlu sikap yang jelas di mata Tuhan. Sebaik-baiknya saya, saudara, atau kita semua, itu tidak menjadi alasan untuk kita dibenarkan. Itu tidak menjadi alasan untuk kita diselamatkan. Tetapi sikap yang akan membuat kita dibenarkan dan diselamatkan, yaitu sikap yang merendahkan diri. Sikap di mana sikap yang jelas yaitu tidak menganggap perbuatan baik kita sudah cukup untuk membuat Tuhan berkenan menyelamatkan kita. Perbuatan baik kita, korban kita, persembahan kita, perpuluhan kita, kita anggap itulah menjadi sebab Tuhan harus selamatkan saya, Tuhan harus tolong saya, karena saya memiliki gaya hidup yang tidak pembunuh, bukan penjahat, bukan pesina, bukan penipu, dan banyak hal baik yang kita bisa lakukan dan perbuat. Itu tidak menjadikan jaminan untuk kita selamat. Karena Alkitab katakan,
Untuk selamat, kita tidak bisa selamat karena perbuatan baik kita, tetapi kita selamat hanya oleh kasih karunia Tuhan. Jadi, jika kita bisa berbuat baik, tetaplah rendah hati. Jika kita bisa berkorban, tetaplah rendah hati. Jika kita tidak jadi pesina, tetaplah rendah hati. Jika kita tidak perampok, tidak membuat kejahatan, tetaplah rendah hati. Karena perbuatan baik tidak akan menyelamatkan, tetapi sikap hidup yang merendahkan diri, merendahkan hati, dan tidak menganggap dirinya lebih baik dari orang lain, maka sikap itulah yang membuat kita berkenan kepada Allah, membuat kita diselamatkan Allah. Banyak kali kita menemukan ada orang-orang yang secara kasat mata dia lebih baik dari orang banyak. Misalkan pendeta. Pendeta itu orangnya baik, dia nggak menipu, dia nggak mencuri, dia ajar orang kok yang baik. Dia mengajar orang untuk jadi baik, silakan. Tapi jika sikap hatinya menganggap dia lebih baik dan menganggap dia lebih benar dari orang yang lain, maka alamat pendeta itu yaitu tidak dibenarkan, tidak akan diselamatkan. Karena pada dasarnya semua perbuatan baik tidak bisa jadi ukuran untuk diselamatkan. Tetapi dengan menyadari kalau kita bisa berbuat baik itu hanya kemurahan Tuhan. Kita bisa melakukan yang tidak ada namanya dosa atau zina atau membunuh atau merampok. Itu kemurahan Tuhan. Bukan karena kita baik. Bukan karena kita bisa tidak melakukan itu maka kita pasti selamat. Banyak orang di luar sana yang mungkin tidak melakukan hal-hal buruk, sifat hidup baik, tapi belum tentu mereka itu harus selamat kalau mereka tidak terima Yesus dan mereka tidak merendahkan diri di hadapan Tuhan. Orang-orang yang di luar Tuhan, segala perbuatan baik tidak akan selamat. Bahkan yang sudah di dalam Tuhan tidak perlu mengandalkan perbuatan baik kita untuk menjadi alasan saya harus diselamatkan. Tidak. Pelayanan tidak menentukan kita harus diselamatkan. Sebab itu Paulus katakan, aku ini takut. Jangan aku yang mengajar, kemudian aku yang terbuang. Aku yang mengajar, kemudian aku tidak terpakai oleh Tuhan, dan Tuhan tidak memperhitungkan aku untuk diselamatkan. Karena dia lupa dirinya. Sebab itu kita menemukan orang baik tidak akan tentu dia otomatis diselamatkan dan dibenarkan. Dan orang jahat itu tidak selalu harus otomatis masuk neraka. Tapi jika dia sadar, jika dia berubah, jika dia rendah hati, maka penyesalannya justru menyelamatkan dia. Kerendahan hatinya justru membawa dia kepada kehidupan. Sebab itu saudara yang dikasihi Tuhan, bukan karena perbuatan baik kita yang akan menyelamatkan kita, tapi hanya kemurahan Tuhan yang kita terima dan kita lakukan dalam bentuk perbuatan baik. Itulah yang menolong dan menyelamatkan kita. Mari kita satu dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan bersyukur karena hanya oleh kemurahan Tuhan kami diselamatkan, dan juga hanya oleh kemurahan Tuhan kami dapat melakukan hal-hal yang baik yang tidak merugikan orang lain. Dan juga oleh kemurahan Tuhan kami dapat menyangkal diri, kami dapat berkorban, kami dapat melayani Tuhan. Sebab itu Bapa, pagi hari ini kami datang kepadamu menyerahkan seluruh kehidupan kami, roh, jiwa, tubuh ini ke dalam tangan-Mu.
Kiranya Tuhan selalu mengingatkan kepada kami bahwa apapun yang kami dapat kerjakan yaitu kebaikan, yaitu hal-hal yang positif. Itu pun hanya karena kemurahan Tuhan yang ada dan kami alami, sehingga kami dapat melakukan perbuatan itu. Dan kami percaya bukan perbuatan baik yang menyelamatkan kami, tapi karena kemurahan-Mu dan belas kasihan-Mu kami diselamatkan. Sebab itu tolong kami semua, baik yang akan pergi bekerja, berbisnis, bersekolah, maupun yang akan tinggal di rumah dengan kesibukan di rumah kami masing-masing. Ingatkan kami Tuhan, supaya kami menjadi orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang menyadari sebaik-baiknya kami itu hanya anugerah Tuhan, sebenar-benarnya kami itu hanya anugerah Tuhan, dan sejahat-jahatnya orang lain. Kami berdoa biarlah dia juga boleh melihat kasih karunia Allah dan dia diselamatkan sebagaimana kami pun sudah diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa untuk hari yang baru, dengan berkat rohani juga berkat jasmani bagi kami sepanjang hari ini. Sebab itu kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, Majikan kami yang baik dan setia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah hari di mana kaum pria akan beribadah. Saudara dapat beribadah di ruangan Alpha Omega, atau saudara juga bisa mengikutinya di YouTube channel, di Facebook page pada jam 6 sore. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.